Hanya bibit biasa itu nggak bagus teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya perkembangan bibit biasa ya, yang dibilang orang bibit biasa itu mungkin bibit abal-abal atau gimana. Nah, kita lihat buahnya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini buahnya teman-teman. Nah, buahnya banyak teman-teman ya. Ini bibit biasa teman-teman, yang dibilang orang itu uh, bibit nggak bagus katanya teman-teman ya. Bisa dilihat buahnya. Nah, ini teman-teman ya, saya tunjukkan beberapa pokok ya, yang dibilang orang itu bibit biasa itu nggak bagus. Bisa dilihat buahnya. Nah, banyak teman-teman ya. Nah, tuh, ini juga sudah melakukan pemanenan teman-teman. Nah, ini sudah keluar 2 janjang. Nah, ini keluar 4 janjang teman-teman. Buahnya masih banyak di atas. Nah, ya, ini juga teman-teman. Nah, sudah lihat buahnya masih banyak. Nah, jadi banyak orang mengatakan bibit biasa itu nggak bagus teman-teman ya. Saya akan menepis itu dan bisa dilihatkan cara performa buahnya teman-teman. Kita lihat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Berjumpa kembali dengan channel Tukang Telusur teman-teman ya, yang selalu memberikan sedikit informasi dan edukasi teman-teman seputar perkebunan kelapa sawit teman-teman ya. Jadi saya ada sekitaran kurang lebih 10 harian teman-teman ya, tidak update mengenai tentang perkembangan sawit teman-teman ya. Dan alhamdulillah teman-teman ya, sawit di tempat kami sudah merangkak naik ya. Di peron teman-teman itu di angka 3.100, dan di pabrik itu sekitaran 3.300 dan 3.400 teman-teman ya. Untuk di wilayah kami di Kalimantan Tengah sudah mulai normal teman-teman ya. Nah, kita akan melihat perkembangan bibit biasa teman-teman ya. Nah, buahnya teman-teman ya masih stabil teman-teman ya. Kita lihat ke pokok lain juga teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, buahnya banyak teman-teman ya. Jadi kembali lagi teman-teman ya, apapun bibitnya ya, kalau perawatannya maksimal, saya pastikan buahnya juga bagus teman-teman ya. Seandainya terjadi nanti ada perkembangan contoh bibit yang kita tanam itu tidak berbuah teman-teman ya, atau jantan, itu sudah hal biasa teman-teman ya. Karena apa? Bibit unggul sekalipun teman-teman ya, itu tetap ada yang jantan ya. Dalam 1 hektar itu tetap ada yang jantan, apalagi bibit biasa. Nah, jadi yang menjadi pembedanya itu apa teman-teman ya? Yang menjadi pembedanya cuman ada beberapa aja teman-teman ya. Kalau bibit unggul biasanya kalau kita tanam itu perkembangannya seragam teman-teman ya. Nah, kalau bibit biasa itu perkembangannya tidak seragam. Itu aja teman-teman ya. Terus yang kedua teman-teman, biasanya kalau bibit unggul tuh treknya tidak terlalu lama. Nah, kalau bibit biasa itu agak sedikit lama, tapi itu tidak menjadi sesuatu masalah yang besar teman-teman ya. Selagi perkembangan buahnya itu ada ya, maksimal ya, bahkan bibit biasa itu bisa melampaui bibit unggul secara berat BJR teman-teman ya. Karena apa? Bibit biasa itu dura teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi mohon dimengerti kepada teman-teman semua ya. Perawatan dan pemupukan itu harus maksimal seperti itu agar buahnya juga stabil teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi kami ini melakukan pemanenan hari ini ya. Rotasi kurang lebih 15 hari. Ini di lahan dataran rendah teman-teman ya. Kondisi sekarang lagi musim kemarau, ini kurang lebih sekitar ada 1 minggu ya, tidak ada hujan ya. Mantap buahnya lembut. Nah, ini dulu teman-teman ya, sempat mau dibunuh teman-teman ya, karena kita menargetkan itu disangka tidak berhasil ya, tapi ternyata buahnya malah bagus ya. Nah, dulu sempat di pruning habis, bahkan mau dibunuh teman-teman, ternyata buahnya sekarang malah full ya. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman, sawit itu ya
tergantung dari perawatan dan pemupukan. Masalah nanti kita menanam bibit itu ada timbul jantan, ya udah kita bunuh aja, kita ganti. Karena apa? Bibit unggul pun sama teman-teman, seperti itu ya. Itu bibit unggul rata-rata teman-teman ya, ada juga yang banyak jantannya gitu loh. Jadi yang membedakan itu yang mana teman-teman? Coba kita lihat nih buahnya ya. Ini bibit biasa teman-teman ya. Nah, buahnya besar-besar teman-teman ya. Jadi jangan khawatir kalau kita nanti nanam bibit biasa takut nggak berbuah, takut jelek teman-teman ya. Kembali lagi ke perawatan teman-teman, seperti itu ya. Nah, buahnya itu saja teman-teman ya. Saya memberikan sedikit informasi ya, bahwa tidak selamanya bibit biasa itu tidak bagus ya, tergantung perawatannya, seperti itu ya. Karena apa? Saya mengalami sendiri teman-teman ya, naik turunnya bibit biasa itu seperti apa, perkembangannya seperti apa, dan membandingkan dengan bibit yang unggul, kita masih tidak jauh beda teman-teman. Kalau hanya beda contoh 2 kintal, satu kintal, itu kita anggap wajar teman-teman ya. Karena apa? Karena secara bibit kan sudah beda, unggul dan tidak unggul ya. Tapi kalau performanya hanya beda segitu teman-teman, kami anggap itu lumrah. Karena apa? Secara segi harga teman-teman itu sangat jauh ya. Bibit unggul berapa sekarang teman-teman ya? Di angka 50 sampai 60 ya. Sedangkan yang kami tanam itu bibit biasa, tanpa ada harga teman-teman, hanya kita modal nekat, kita semuanya sendiri, kita tanam ya. Dan alhamdulillah menghasilkan buah teman-teman, seperti itu ya. Bahkan ada orang mengatakan teman-teman, bibit biasa ya di angka 10 tahun bahkan lebih itu tidak bagus. Nah, saya mempunyai lahan teman-teman ya, yang usianya tuh di angka lebih daripada 10 tahun, performa buahnya itu masih maksimal. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk menanam bibit biasa teman-teman ya, selagi itu berbuah teman-teman ya, seperti itu, dan dirawat dan kita pupuk, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sedikit itu informasi dari saya. Semoga bisa memberikan sedikit informasi dan edukasi ya seputar perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia teman-teman. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.